warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kali ini akan ngasih penyuluhan kepada kawan-kawan semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Al-Hadisa. Saya adalah mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pontianak dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi Nurse. Saya mendapat tugas dari dosen saya untuk memberi penyuluhan kepada kawan-kawan semua, adik-adik semua, mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Mungkin kalian sudah biasa mendengar kata-kata korupsi, bukan? Misalnya saja nih, ada bendahara kalian yang ngambil uang kas. Kalian bilang aja kan, kau tuh korupsi. Tapi kalian tahu nggak apa tuh arti dari korupsi? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Tahu dulu. Boleh? Mengambil barang yang bukan haknya. Mungkin. Ada yang lain? Gimana? Yang cewek nih, nggak ada nih. Mau angkat tangan. Tahu nyebut ya? Oke, saya lanjut ya. Korupsi itu sesuatu yang mengambil hak bukan dari kita, mengambil, mencuri, dan sebagainya. Itulah maksud dari korupsi. Lalu yang akan saya berikan materi pada yang pertama, semangat melawan korupsi. Mengapa pada pendidikan budaya anti korupsi itu dikasih kepada kami mahasiswa? Dikarenakan kami akan menuju yang jenjang lebih tinggi lagi sebagai kesadaran diri kami untuk bahaya akan korupsi. Banyak sekali kan dampak-dampak korupsi itu kayak gimana. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, korupsi menyebabkan apa? Yang dampak paling pertama yang ini. Kemiskinan. Kemiskinan. Yang ini nih. Ekonominya bakal turun. Lalu lanjut lagi, ini apa nih? Ketimpangan pendapatan. Kita sebagai masyarakat awam, tuh selalu dibodohi saja. Maka dari itu kalian sebagai generasi yang akan datang harus tahu korupsi itu kayak gimana, apa aja yang menyebabkan korupsi, dampak-dampaknya kayak gimana. Lalu gambaran kondisi di Indonesia jika tanpa korupsi. Kalian harus tahu di Indonesia itu sebagai peringkat yang lumayan rendah sih menurut saya. Nanti akan ada saya kasih tabel mengenai peringkat-peringkat negara-negara yang bersih dari korupsi. Lalu Indonesia masuk ke peringkat berapa? Di sini gambaran kondisi Indonesia jika tanpa korupsi. Yang pertama, layanan publik serta fasilitas publik akan jauh lebih baik. Sekarang saja kita lihat fasilitas publik sudah baik ya, tetapi itu sebenarnya sih sangat minim sekali. Jika emang di Indonesia pejabat-pejabatnya tak korupsi, mungkin fasilitas kita tuh udah lebih dari negara-negara maju lainnya. Lalu produktivitas masyarakat akan meningkat. Kalian lihat saja, pas lagi pandemi ini produktivitas masyarakat itu sangat-sangat kurang kan? Dari pekerjaan tak ada, jadi pengangguran. Bingung kan? Kok misalnya kalian nih berhenti sekolah, pengangguran, mau jadi apa? Pengemis. Jangan sampai ya. Lalu masyarakat akan lebih sejahtera. Lalu, ini informasi indeks persepsi korupsi. Di Indonesia sejak pertama kali CPI menunjukkan tahun 1995 menjadi negara yang senantiasa selalu teliti. Lalu di Indonesia tahun 2020 berada di skor 37 dari 100. Maksudnya gini, 100 itu adalah skor paling bersih dari korupsi. Kalau kita masuk ke skor yang 37. Bayangkan dari 100 ke 37 tuh jauh sekali kan? Lalu berada di peringkat 102 dari 180 negara. Oke, 102 dari 180 negara. Emang di bawah kita masih banyak. Tetapi asal kalian tahu, negara kita nih adalah negara yang paling kaya. Kenapa Singapura kok lebih tinggi dibanding kita? Nanti akan ada tabelnya ya.
banyak sekali korupsi di Indonesia. Tahun 2019 aja skornya adalah 40 dari 100 poin yang kita peroleh. Di mana tahun 2019 itu adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Nah, di sini ada indeks persepsi korupsi. Ini negara Denmark. Kalian bisa lihat ya, Denmark itu paling tinggi. Maksudnya negara yang paling bersih dari korupsi. Dia peringkat pertama. Yang kedua dilanjutkan oleh Selandia Baru. Yang ketiga Finlandia. Nah, yang keempat Singapura nih masuk ke dalam negara ASEAN, kawasan Asia Tenggara. Kita nih tetangganya, masa kalah daripada Singapura? Singapura itu kurang lebih besar negaranya tuh sama dengan kota Pontianak. Kalian mungkin tahu kan Pontianak tuh besarnya kayak gimana ya? Tidak besar kan? Tetapi angka indeks korupsinya itu sangatlah baik. Lalu dilanjutkan dengan Switzerland, Norwegia dengan perolehan 84 poin, Belanda, Jerman, dan Luxembourg. Kalian bisa lihat aja. Lalu ini kakak lanjutkan dengan sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi ini harus kita tanamkan dari dini sebenarnya. Dari TK kita harus tahu sikap mandiri kayak gimana, sikap adil dengan kawan kayak gimana, sikap apa lagi kalau kalian tahu, sikap anti korupsi. Sebelum aku lanjutkan, ada yang bisa jawab? Yang pertama, jujur. Nilai kejujuran dalam dunia pendidikan yang disertai dengan budaya akademik sangat diperlukan sekali. Diibaratkan seperti mata uang yang berlaku di mana-mana. Kalian sebagai generasi yang akan lanjut ini harus menerapkan sikap jujur. Contoh saja yang paling kecil ini saya berikan gambar adalah kantin kejujuran. Udah pernah nggak di sekolahnya sebelum di SS ini, di SD ada kantin kejujuran? Nggak ada. Kalau kakak udah pernah. Dulu di SMP 1 ada kantin kejujuran. Emang betul-betul kita bayar sendiri, ambil makan sendiri. Kalau mau minum, bawa gelas sendiri, kita ambil air sendiri gitu. Jadi anggaplah kita tuh pandai-pandai. Jadi kita bayar sesuai, di situ udah ada harganya. Jadi kita tak bisa bohong sebenarnya. Kalau emang betul-betul ada yang pengen mau ngambil, emang ngambil aja. Soalnya tidak ada yang jaga. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, kepedulian ini. Rasa kepedulian seseorang, peserta didik khususnya kepada peserta didik lainnya harus ditemukan sejak berada di bangku sekolah. Kayak misalnya nih, yang paling depan nih harus peduli sama kawannya. Misalnya kawannya lagi sakit gitu kan, harus ada rasa empati sama kawan gitu kan. Yang di sini di gambar ini adalah penggalangan dana untuk peduli NTB. Lalu saya lanjut lagi, kedisiplinan. Sikap disiplin akan membuat orang lain percaya akan mengelola sesuatu kepercayaan. Misalnya saja kalian yang paling sederhana sekali, disiplin dalam masuk kelas. Itu harus kalian tanamkan. Udah orang masuk jam 7, datangnya jam 7.50. Disiplin nggak tuh? Tidak kan? Tanggung jawab di sini sebuah kewujudan dan kesadaran diri kita, sebuah kewajiban juga dalam menyelesaikan sesuatu yang telah diberikan. Misalnya di sini tugas piket, udah dikasih jadwal sama gurunya, guru wali kelasnya, atau lagi diskusi, misalkan diskusi pas lagi pemilihan ketua kelas pasti ada pemilihan jadwal piket. Udah dikasih tahu nih nama-namanya, Senin siapa, Selasa siapa. Lalu ada yang nggak ditertibkan, tanggung jawab nggak? Tidak. Tanggung jawab ini merupakan salah satu nilai dari pendidikan kita untuk menghindari korupsi. Lalu keadilan. Sikap keadilan sangat perlu kita bina sejak masa bangku sekolah dasar serta menengah ke atas. Selanjutnya, kemandirian. Tidak mudah bergantung kepada orang lain. Nah, jadi apa? Mandiri kayak gimana?
Mandi beli. Apa ngomong jangan apa? Ini tidak ada kaitan sama dia ya. Kalau cuma ngasih penyuluhan aja kalian. Betul. Mandiri itu tidak bergantung sama orang lain. Iya, betul sih dia bilang mandi soal kemungkinan terjadikan sama mama kan. Salah lah. Iya, mama orang mandi orang. Tapi nih dalam artian tuh ini mandiri kita tetap bergantung sama orang lain. Misalnya gimana ya? Mandiri dalam artian kos ini kita tak selalu bergantung sama orang lain. Kalau ada apa-apa kita minta bantu orang lain. Selama kita masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan, tolong kerjakan sendiri. Lalu di sini kerja keras. Tadi itu kaitan sama diri itu dalam hal tugas dan sebagainya. Hal yang sangat penting serta harus ditanamkan dalam diri seorang siswa atau mahasiswa ya. Kerja keras apapun yang kita dapatkan dari guru kita, misalnya materi yang susah atau sekali yang gimana lah pokoknya. Itu tuh harus betul-betul lah lo belajar. Emang kalau memang tidak bisa sekali barulah gimana? Tanyakan semua gurunya langsung. Kalau gurunya susah sekali mau ketemu, boleh YouTube dulu, kan banyak tuh pelajaran-pelajaran kan, kayak IPA, fisika, kimia, belum ya, matematika, gitu. Mungkin kan bisa belajar kok sendiri kan, itu namanya kerja keras. Lalu sederhana, hidup tidak hedon. Tahu tidak hedon tuh kayak gimana? Aduh ya sekali ya. Hedon tuh gaya hidup gimana ya? Yang boros bah, suka buang-buang uang, misal belanja ke mall, ratusan juta, itu namanya hedon. Tiap hari belanja, makan jalan-jalan ke mall, tak mau makan di rumah. Oh saya sih tidak bisa makan nasi, saya bisa makan spaghetti. Itu tuh salah satu hedon ya, contohnya. Nah di sini ya dalam kebiasaan hidup sederhana membuat dan lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan dan kebutuhan kita itu apa saja yang perlu dipenuhi hanyalah kebutuhan, keinginan cukuplah ditunda. Lalu di sini keberanian. Dalam mengembangkan sikap keberanian ini, siswa harus mempertahankan pendirian serta keyakinannya. Keberanian berani dalam gimana nah dalam hal kayak gimana lah? Gimana? Lebih baik. Kalau berantas korupsi, kalau berantas yang jahat lah, kayak gimana? Polisi. Lapor ke polisi. Ya betul. Di pantai. Melawan maling dia, melawan maling. Maling ya lah. Gimana lah kalau kalian tuh? Kejar. Bunuh. Kubur hidup. Apa cewek-cewek? Tika mungkin. Gimana? Ngomong tak tahunya kalau ada di depan hati. Kalau dalam artian di sini, misalnya saya kakak nih lihat nih siapa? Bayan. Dia nih bendahara kelas. Lihat ini ambil uang. Bayan. Saya nih berani langsung tutup dia. Kok kamu ngambil uang tuh? Itu kan? Kau kembalikan lagi uangnya, jangan kau ambil. Itu uang kawan-kawan. Kayak gitu lah, berani langsung tindak tegas dia. Terima kasih ya. Di sini kakak nih mau buka sendiri aja kalian. Mungkin nanti kalian pengen nanya. Nantinya mau nanya yang tadi bisa jawab tuh. Kakak di sini yang berani tadi sebutkan namanya tadi siapa? Mary kan? Aduh, siapa lagi yang mau nanya sama kakak ini? Tanya ya enggak apa? Jangan diam-diam, jangan. Tadi korupsi hukumnya apa katanya? Hukumnya apa? Korupsi itu hukumnya tak boleh. Kalau tidak boleh, kalau Islam apa? Haram kan? Kayak gitu lah hukumnya. Nah, apa lagi nih? Tadi ini nanya korupsi itu hukumnya apa? Udah kakak jawab. Kedengaran tak tadi? Kedengaran. Aku tadi hukum korupsi itu Arab. dalam lingkungan
kecil gitu. Misalnya RT kan grup kecil lingkungan kita, Pak RT nih dikasih kepercayaan buat ngasih bansos kepada masyarakat yang, tetapi Pak RT-nya nih malah ngasihkan dana itu ke keluarga yang terdekat. Jadi masyarakat yang kurang mampu tak dapat tuh masuk ke dalam bentuk juga. Lalu Pak RT misalnya makan tom itu, tapi tidak dikasihkan ke siapa, untuk dia aja. Tuh korupsi gak. Yang lain lagi, misalnya ada gini yang mau nanya nih. Kalau emang udah nggak ada lagi yang mau nanya, kakak dulu. Makasih partisipasi kawan-kawan semua dengan mau ikut dalam penyuluhan kakak, dalam pemenuhan tugas kakak juga. Minta jawabannya korupsi kan? Minta jawaban dalam artian aku loh, minta jawaban emang masih minta jawaban betul-betul atau minta jawaban tapi kita tuh minta bantu. Misalnya abang nih udah tahu nih jawabannya, tapi masih bingung, masih aku minta jawaban ke kawan gitu kan. So itu sih pada hal itu bukannya bukan korupsi deh. Menyontak tuh memang udah betulan lihat jawaban kawan. Iya, bukan lagi Joki jawaban. Nah, banyak. Nah, ada gimana tadi? Kakak betul-betulan kakak tutup. Ya kan? Makasih untuk kawan-kawan semua, adik-adik kakak. Mungkin ini ya sekian dari kakak. Mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak enak dari nggak enak ke kakak atau kakak salah ngomong atau gimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.